Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Saya di sini akan menjelaskan tentang OSPF. Sebelum itu, mari kita berdoa. Pak Konso, saya minta tolong untuk memimpin doa teman-teman kalian. Hai teman-teman, kita berdiri terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran ASD pada hari ini, KPP kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Pak Konso. Sebelum pelajaran dimulai, akan saya absen satu. Pak Konso, Hadir. Berto, Hadir. Alvin, Hadir. Daniel, Hadir. Delvin, Hadir. Deva, Hadir. Peter, Hadir. Jefflin, Hadir. Julius, Hadir. Justin, Hadir. Kevin Oliver, Hadir. Kevin Leander, Hadir. Lionel, Hadir. Mario, Hadir. Marvel, Hadir. Michael, Hadir. Radit, Hadir. Raycon, Hadir. Randy, Hadir. Panggilan untuk orang cerita dan keluarga. Sebastian, Panggilan untuk cerita dan keluarga. Stefan, Vicky, Hadir. Yohanes. Hadir. Berarti semua masuk ya, tidak ada yang apa dan sakit, izin ya. Oke, di sini akan saya jelaskan tentang OSPF, apa itu dan mengapa penting dalam jaringan. OSPF adalah sebuah protokol routing yang banyak digunakan dalam jaringan skala besar dan kompleks. Sebagai salah satu, OSPF bertanggung jawab untuk menemukan jalur terbaik dalam berbeda dengan protokol membangun peta. Selanjutnya, konsep dasar OSPF, area, router, link status, dan database. Biasanya yang sebelum pernah saya kasih tahu, OSPF sama seperti jaringan. Modelnya saling berkaitan satu sama lain. Seperti gambar di contoh di atas. Dia per area. Anggap aja ini area 1, 2, dan 3. Dia saling terhubung satu sama lain. Kita ambil contoh ruangan KKPI atau lab AK di KP2 dan jaringan 1. Itu saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya, keuntungan OSPF dibandingkan dengan protokol router lainnya. Konfigurasi cepat ketika terjadi perubahan topologi, stabilitasnya dan hakiki, load balancing, dan keamanan. Persiapan konfigurasi OSPF. Pahami topologi jaringan Anda yang biasa kemarin saya kasih tahu, saling terhubung satu sama lain walaupun tidak menggunakan internet. Oke, biasanya router 1 dan router 2 itu saling berkaitan. Kita ambil contoh. Jadi ini net, ini buat PC, ini buat ke sini.
ETH 1. Ini buat ke PC. Minimal ada 3 router atau 3 PC yang harus terhubung satu sama lain. Dan dia per area. Kita ambil contoh. Satu, 2. Berarti di sini 3 ya. Ini R1, R2, dan R3. Ini PC. PC-nya IP-nya berbeda. Sini ya, 192. Di sininya di sini juga sama, berbeda-beda. Ini yang disebut dengan area. Oke. Saya mau nanya, ini ke sini pakai IP yang mana? Ini sama ini 1.1. Oke. Kalau ini ke sini yang ke R3, dari R1 ke R3. Siapa yang bisa jawab? Beri tangan. Ini ke sini R1. Ini ke sini berarti melewati ini. Kan disebutnya area. Nah, di sini ingatnya bebas. IP-nya ikutin, misalkan ikutin sekolah IP-nya berapa? Ada yang tahu? 1 ya. Berarti otomatis ingatnya ini. Oke. PC-nya berapa? Ya di sini. Ini nih. Ini ya. Yang ini 2.1. Oke. Kenapa 2.1? Ada yang paham konsepnya? Belum tahu ya? Oke, saya jelasin sedikit. Kalau ini ke sini harus namanya satu segmen. Sudah pernah saya kasih tahu sebelumnya. Satu segmen itu seperti apa? Sama juga kalau misalkan nih ETH1 nih, ETH2. Kalau ini saling terhubung, berarti di salah satu IP-nya harus sama. Kalau berbeda susah. Bisa juga sih, tapi ada cara lain. Pahami topologinya jaringan Anda, konfigurasi IP address, tentukan router ID-nya, mengaktifkan protokol routing lainnya.
Nah, ini model pembelajarannya kayak kemarin yang udah pernah saya kasih tahu. Fokusnya ke ETH. Langkah-langkah konfigurasinya, kamu bisa lihat. Install seperti ini. Ini menggunakan yang namanya CLI. Kalau di Cisco Packet Tracer, ini biasanya diambil dari Cisco Packet Tracer. Kalau kamu nggak paham tentang OSPF, itu menggunakan Cisco Packet Tracer dulu, biar paham. Selanjutnya, contoh topologinya per area 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 area. Ini langkah-langkah di dalam inbox sama sepertinya. Routing OSPF print, root print, sama kayak di desain grafis. Troubleshooting masalah umum pada konfigurasi OSPF. Masalahnya ada 4 missing routers terjadi biasanya. Tadi kasus implementasi OSPF pada jaringan perusahaan. Nah, modelnya seperti ini. Ada pusat Jakarta, cabang A Bandung, kantor B, cabang B Surabaya. Bisa menggunakan OSPF. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya akhiri pelajaran hari ini. Selamat siang, salam sejahtera dan namo buddhaya.